Ada dari Pak Khairul Saleh 2 truk pasir. Pasir juga boleh, karena pasir untuk bangun juga. Tak akan kami makan. Pasir, semen, besi juga boleh. Juga tak sanggup kami makan besi. Makan nasi juga kadang dah sulit, apalagi makan besi. Makan paku tak sanggup juga. Tapi gulai paku boleh lah. Ada lagi? Silakan. Baik, Ustaz, kita lanjut dengan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membeli sepeda motor dengan cara kredit. Sudah saya coba ke beberapa lembaga syariah, tapi tidak jebol. Setelah itu ada tawaran dari bank konvensional. Kemudian saya coba ajukan dan akhirnya jebol. Apa hukumnya saya minjam duit di bank konvensional? Hukumnya riba. Meminjam duit di bank konvensional hukumnya riba. Beralihlah ke bank syariah. Kenapa bank syariah tak mau mengasih? Padahal ini dia sudah mengajukan ke bank syariah. Jadi di antara pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat ini ada salah seorangnya bekerja di bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Ustadz Noki Syafriadi LCMA. Jadi nanti yang terkait dengan ekonomi syariah, murabahah, permodalan syariah, mudharabah, bagi hasil, datang ke Ustadz Al-Nob biar dilingkan ke Ustadz Noki Syafriadi dari Bank Riau Kepri Syariah. Ini barang udah jadi, tak bisa lagi dibalikkan, duit sudah dipakai untuk yang akan datang. Yang lalu sudah berlalu, apa boleh buat, jangan diulang sekali lagi. Saya pinjamkan uang pada orang beberapa tahun yang lalu, dihitung harga emas yang dipinjamkan uang, tapi ditaksir waktu membayarnya emas. Apakah itu menjadi riba? Tidak, karena kita kalau pinjam duit pakai rupiah, rupiah ini kena inflasi, kena resesi ekonomi, akhirnya nilai rupiah ini jatuh. Maka nilai yang stabil adalah emas. Oleh sebab itu maka harga kambing dari zaman Nabi sampai zaman sekarang tak berubah kalau pakai emas, tapi kalau pakai rupiah berubah. Oleh sebab itu kalau ada orang minjam uang 100.000 tahun 80, dipinjamnya 100.000, dibayar tahun 2020, mau tak bapak dibayar 100.000 rupiah? Kalau saya tak mau, pakai harga emas. Jadi hitung 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas, bayar sekarang. Jadi kalau waktu itu 100.000 itu dapat 10 gram emas, maka sekarang bayarnya mesti dengan emas. Bertambah nilainya tidak riba, karena duit kertas itu nilai emas yang ada pada satu daerah, satu negeri. Kalau itu bayarnya pakai nilai emas. Zaman Nabi duit cuma 2, dinar duit emas, dirham duit perak. 3. Gimana caranya membayar utang puasa Ramadan tahun kemarin, sedang saya selalu puasa sunat Senin Kamis, mana yang didulukan? Niat puasanya qadha pada hari Senin, besok hari Ahad malam Senin niat nawaitu sauma qadha Ramadan, aku berniat puasa qadha Ramadan lillahi ta'ala, dilaksanakan hari Senin, maka qadhanya lunas dan otomatis dapat pahala puasa Senin. Tapi kalau niatnya puasa sunat tak dapat qadha, nanti di bulan Syawal niat lagi qadha 6 hari, maka qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Syawal. Asyura, niat puasa qadha. Ini bagi ibu-ibu yang banyak utang qadha, karena dia untuk satu anak itu 90 hari tak puasa. Tahun pertama 30 hari mengandung, tahun kedua 30 hari menyusukan, tahun ketiga 30 hari menyusukan, karena menyusukan anak 2 tahun. Tahun keempat mau mengqadha
adiknya menyusul. Jadi ibu-ibu banyak utang puasa. Cara mengqadha puasanya begitu. Senin Kamis atau nanti di bulan Syawal 6 hari, di bulan Muharram Asyura 3 hari. Nah, itu sekaligus niatnya niat qadha. Dalam kehidupan ini kita hidup berdampingan antara manusia dan makhluk gaib. Bukan makhluk gaib, jin maksudnya. Gaib itu tak datang. Kalau datang hadir. Makanya kalau di kelas dipanggil Abdul Samad, hadir. Fulan, gaib. Gaib artinya absen. Tak ada dia, tak hadir. Namun ketika makhluk gaib melakukan gangguan dari hal kecil hingga menampakkan wujudnya, sedikitnya banyak kami terkejut, banyak kami takut. Bagaimana Pak Ustaz cara membentengi diri agar tak takut dan membuat mereka para makhluk tersebut melemah bahkan hilang? Saya udah 43 tahun umur saya belum pernah nampak hantu lagi. Jadi kalau ada orang bilang nampak hantu, mungkin orang kalau terlalu ketakutan menengok pucuk pisang macam hantu. Tapi bahwa ada jin menampakkan dirinya ke sahabat Nabi, ada dalam riwayat. Dinampakkannya dirinya, datang sahabat Nabi dipukulnya pakai tongkat. Ada jin pernah menampakkan diri pada Abu Hurairah mencuri kurma. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata dia, Abu Hurairah janganlah tangkap aku karena tak sampai nisabnya. Mencuri itu nisabnya rubu' dinar, 1/4 dinar baru potong tangan. Kalau di bawah itu tak potong tangan. Karena tak sampai nisab itu tak dibawa Nabi, tak dibawa Abu Hurairah. Jadi bahwa jin pernah tertangkap, ya. Bahwa jin itu ada, ya. Oleh sebab itu maka kita disuruh membaca al-ma'surat. Al-ma'surat doa pagi petang. Habis subuh sekali, habis asar atau habis maghrib atau habis isya atau mau tidur malam sekali. Namanya azkar sobah wal masa. Sobah pagi, masa petang. Doa pagi petang. Banyak buku, termasuk buku 40 hadis-hadis pilihan tuh isinya doa pagi petang. Sependek-pendek doa pagi petang, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Mobil Falak sekali, pangkal Al-Baqarah sampai ayat 6, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Nah, ini yang diajarkan Nabi untuk benteng kita supaya tak diganggu jin, hantu, setan, sundel bolong, gondoruo, mak lampir, begu ganjang, tuyul dan lain sebagainya. Suster ngesot, Dracula, jembalang tanah. Suami punya harta pemberian orang tuanya. Suami punya harta pemberian orang tuanya. Hibah itu maksudnya. Apakah ada hak istri di sana? Iya. Kalau bapak itu mati, tunggu dia mati. Kalian anak muda, kalian dapat dari ayah kalian, dapat kebun durian sejauh mata memandang, dapat kos-kosan 100 pintu, dapat mobil Ferrari 2. Kemudian kalian punya bini. Apakah bini kalian itu punya hak terhadap harta itu? Iya. Asal mati kalian dapat ya. Pokoknya walakum fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Kalau tak ada anak selama nikah itu kalian tak ada anak, maka bini kalian itu dapat 1/4. Tapi kalau ada anak dapat 1/8. Nah, jadi ibu hitung-hitunglah dari sekarang. Semoga Ustaz selalu sehat dan panjang umur. Amin. Sedikit ingin pencerahan dari Ustaz. Banyak pun tak apa-apa. Bagaimana pendapat Ustaz orang yang rajin ibadah tapi suka menonton video porno?
Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar falam yazad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia makin jauh dari Allah. Semua ibadah ini ada visi misi, ada target, ada yang mau dicapai. Puasa itu apa targetnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat itu apa targetnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar. Haji itu apa targetnya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi target dari semua ibadah ini adalah kurban. Apa targetnya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Khutbah Jumat, apa target dari khutbah Jumat itu? Usikum wa nafsi. Itu target dari semua ibadah. Jadi sama macam orang diet. Saya kenapa gagal diet saya ini Pak Ustadz? Gimana kau diet? Saya tahan makan dari pagi, sarapan tidak, makan siang tidak. Terus kalau saya berhasil sampai tenggelam matahari, saya hadiah 3 piring malam. Atutlah tak berhasil. Insya Allah November 2020 saya akan menikah. Namun dalam prosesnya banyak sekali kendala antara kedua belah keluarga. Apa tandanya Allah ridha dengan rencana pernikahan saya ini Pak Ustadz? Tawakal itu amal hati, amal badan ini ikhtiar. Jangan salah pasang. Kau kenapa tak bergerak? Aku sudah tawakal. Tawakal itu amal hati. Amal badan ini bergerak, berikhtiar. Hatimu bertawakal pada Allah. Kau yakin bahwa kalau memang sudah ditetapkan Allah dia punya engkau, tak akan diambil. Rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalau rezeki musang itu dimakan harimau, udah lama musang itu punah macam dinosaurus. Paham cerita ini kan? Rezeki musang tak akan diambil harimau. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk engkau, alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tak akan dimakan orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Itu kerja hati, tapi ada usaha dan ikhtiar. Berusaha engkau mendekati bapaknya, maknya, neneknya, datuknya, RT RW, mengurus suratnya dan lain sebagainya. Kalau sudah diurus semuanya tidak juga, berarti ada yang lebih indah disiapkan Allah untuk engkau yang lain. Kita senantiasa husnuzon kepada Allah SWT. Husnuzon kepada Allah SWT. Jadi jangan pula gara-gara ini lalu pergi ke jembatan Leton. Alhamdulillah 1 bulan ini kami berzikir dan berdoa jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bagaimana hukumnya kalau ada di antara jamaah ada yang tak mau mengangkat tangan? Waktu doa itu tak mau dia mengangkat tangan. Berdoa ini 2. Berdoa ini 3. Yang pertama mengangkat tangan, mengusap. Mengangkat tangan, mengusap. Yang kedua, mengangkat tangan, tidak mengusap. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan. Jadi ada doa tak mengangkat tangan. Ustadz, saya pakai mengangkat tangan dan mengusap. Saya kalau ada orang doa, saya angkat tangan saya. Kenapa Ustadz angkat tangan Ustadz? Karena innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup, Allah itu maha karim. Karim artinya dermawan. Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu melihat tangan yang diangkat ayyaruddahu sifran. Ketika tangan itu diangkat lalu balik dalam keadaan sifran, 0. Allah malu menengok tangan yang diangkat turun dalam keadaan kosong. Maka kalau saya tengok ada orang berdoa, saya angkat tangan saya karena pasti diisi Allah, tak akan mungkin kosong dari rahmat Allah Ta'ala. Dia tadi tak mau ngangkat, tak mau dia. Padahal rahmat itu sedang diturunkan Allah, dia tak mau.
Itu mazhab dia, mana pula bisa kita paksa kan? Bukan bisa kita tunjukkan, itu rahmat tutur, nampak. Bukan macam rahmat laki ibu yang bisa ditengok. Innama anta munzir, kau hanya bisa menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa paksa orang lain. Ini tentang mengangkat tangan. Kenapa disapukan ke muka? Karena ingin mendapatkan barokah. Itu kadang orang habis bersalaman diciumnya tangan, cium tangan untuk mendapatkan barokah. Imam Ahmad bin Hambal mengusapkan tangannya ke mimbar tempat Nabi khutbah, pegangnya ke mimbar. Aslinya tangan Nabi itu dicium. Tak bisa mencium tangan Nabi, tapak tangan yang menyentuh itu cium. Tak bisa mencium tapak tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi. Aslinya Hajar Aswad itu dicium. Tak bisa dicium, Hajar Aswad itu dipegang tangannya. Dia barokah. Dia tak mau. Macam mana kita maksa? Takkan kita bawa perang panjang cium, tidak. Radikal. Nah, itu tentang di luar sembahyang. Nah, bagaimana dengan kunut? Adapun tentang masalah kunut, maka datanglah orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali tidak ada kunut subuh. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i kunut subuh. Datang orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana kalau aku sholat subuh, imamnya bermazhab Syafi'i? Apakah aku ikut engkau tak baca kunut atau aku ikut kunut? Kata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, kalau imammu bermazhab Syafi'i baca kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Itu Imam Ahmad bin Hambal tuh, yang jenderal bintang 5-nya itu. Tiba-tiba ada yang di Pekanbaru ini yang kopral-kopral baru masuk mengatakan tak mau mengangkat tangan. Ini Ahmad bin Hambal nih. Meninggal Imam Syafi'i di Mesir tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal masih hidup di Baghdad sampai 241. Hampir lebih 30 tahun dia hidup. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal Hambali? Walaupun mereka berbeda pendapat tentang kunut subuh. Da'autu lis-Syafi'i fi salati. Kudoakan Syafi'i dalam salatku 40 sana, 40 tahun. 40 tahun kudoakan Syafi'i dalam salatku. Nih yang jenderal bintang 5 nih mendoakan Syafi'i yang kunut subuh 40 tahun dalam salatnya. Doanya Rabbi fili wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tiba-tiba sekarang hanya karena kunut subuh, jangankan mendoakan, menengok pun tak mau, ditegur pun batang hidung tak menyaut. La ilah, musibah. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam masalah agama. Musibah sakit, Covid bahaya, tapi ada yang lebih bahaya adalah musibah agama. Jadi kalau imam baca kunut subuh, ikut kita amin kan? Allahumma hadina fi man hadain, amin. Ini kadang orang inilah hebatnya kerja setan. Benci menengok orang berbeda pendapat. Kunut subuh tak mau ikut, tapi panjat pinang mau. Padahal kunut subuh itu bukan bid'ah. Kalau kunut subuh itu bid'ah, masuk neraka jahanam lah Imam Syafi'i. Kalau tak ada Imam Syafi'i, tak ada ilmu usul fikih. Jangan tanyalah seluruh ulama di dunia ini, siapa yang pertama kali membuat ilmu usul fikih secara terstruktur sistematis? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau tak ada Syafi'i, tak tahu kami mana hadis am, mana hadis khas, mana muqayyad, mana mutlak. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Karena sebelum itu lemah, maka datanglah dia menguatkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang mahasiswa tinggal di masjid. Di lingkungan masjid banyak remaja masyarakat yang tak mau mengaji dan tak menutup aurat. Bagaimana cara saya mengajak masyarakat untuk mengaji dan menutup aurat agar terkesan tidak menggurui Pak Ustaz? Kau putar aja kajian saya tiap sore di masjid itu.
Carikan yang saya tentang, kan banyak udah dipotong-potong mahasiswa kan. Ini termasuk mahasiswa tak kreatif juga ini. Begitu banyaknya lah ceramah saya yang udah dipotong-potong. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Serak-serak ceramah, putarkan situ. Buatkan grup mereka, Bapak Ibu jamaah, kita buat grup ya. Nah, buat grup, share video-video saya. Mau dicaci makinya saya tak apa-apa. Saya ini udah masak kena caci maki ini. Malah kalau tak ada mencaci maki, heran pula saya, kok tak ada yang caci maki ya. Kalian adik-adik mahasiswa, kena bully itu berat. Kau tak akan sanggup, Dilan, itu cukup saya saja. Pertama Ananda Zahra, mana Zahra? Maju ke depan sini. Yang kedua Azra, datang dari jam 4 subuh tadi dari Okura, jauh nih, dekat Tokyo. Mana? Dua orang, maju ke depan. Hah? Mana satu lagi? Kaila Zulfi. Kaila Zulfi ini dia janji, ibunya janji kalau hafal 5 juz ditemukan dengan Ustaz Somad. Sekarang sudah 6 juz, belum juga ketemu. Silakan Kaila maju. Dah, maju sini. Nilainya akan jadi kepala ketua Dharma Wanita Pekanbaru. Jadi ketua Dharma Wanita Provinsi Riau. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah selama saya pengajian keliling-keliling, anak-anak banyak maju. Belum ada anak gadis lagi. Masya Allah. Siapa namanya? Azra. Ini. Oh, tak sesuai sama lukisannya. Lukisan baju kuning, ini merah. Ini siapa namanya? Salma. Salma. Oh ini. Ini? Zahra. Zahra. Mana satu lagi ya? Oh ini Kaila. Hafal 6 juz. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Warzuqhum fahmal mursalin, berikan pemahaman yang benar ya Allah. Allahumma ja'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi para alim ulama yang mencerahkan umat ini ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syar, jaga anak-anak kami dari perbuatan maksiat, perbuatan yang tercela ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Kita doakan anak-anak kita yang lain juga anak salihah insyaallah. Amin. Anak-anak kita yang lain hafal Quran insyaallah. Amin. Terima nak. Alhamdulillah. Amin. Kelas berapa sekarang, Kaila? Kelas berapa? Kelas 5 SD, Ustaz. Ini tangan Ustaz, ini tangan Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah dapat berkah bagi ini anak-anak kita yang berjuang ke masjid sebelum subuh sudah bangunkan orang tuanya. InsyaAllah ke depan anak-anak lain juga bangunkan orang tuanya dan sama-sama saling membangunkan insyaAllah. Di dunia saling membangunkan untuk taat, setelah meninggal nanti saling tolong menolong di akhirat insyaAllah. Amin. Baik, selanjutnya kita minta perwakilan Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau untuk maju ke depan. Mohon utusan 2 orang untuk menerima penyerahan simbolik Al-Quran dari Yayasan Ruang Baik, kemudian sembako dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kemudian 2 orang utusan dari Mu'alaf Center Masjid Raya An-Nur. Silakan. Untuk penyerahan ini kami minta Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Tatang Yudiansah, kemudian dari Yayasan Ruang Baik Mas Hendra Aditya. Silakan utusan dari YPMR 2 orang dan utusan Mu'alaf Center Masjid Raya An-Nur 2 orang untuk maju ke depan menerima simbolik penyerahan Al-Quran dari Yayasan Ruang Baik. 1 dari Ustadz Tatang, kedua Pak Endar Muda pembina yayasan untuk menyerahkan sembako dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Silakan utusan Center An-Nur Pak Weli Ahmad, kemudian ada 2 orang dari YPMR dan 2 orang, silakan Pak Weli. 2 orang YPMR, 2 orang dari Masjid Raya An-Nur, Mu'alaf Center Masjid Raya An-Nur, silakan yang hadir. Okay. Di sini, okay. Bang Tatang, Maweli mana? Ini ya. Ini kita sembako nanti. Ini Al-Quran dulu. Ini Al-Quran untuk mu'alaf. Al-Quran dari Yayasan Ruang Baik. Okay. Silakan Yayasan Ruang Baik di belakang. Maweli nerima. Silakan kasih beliau dulu. Itu penyerahan. Hadap ke depan. Belum. Malu center belum. Boleh. Buka aja. Silakan. Saksikan Ustaz. Silakan Mas Hendra menyerahkan ke beliau. 1 dulu Mas, nanti 1 lagi dari perwakilan Mu'alaf Center An-Nur. Silakan. Dari Ruang Baik menyalurkan 5.000 mushaf melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan sebelum ini juga sudah menyerahkan 1.200 Al-Quran tambah Iqra, lebih kurang 1.000 yang dibagikan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Silakan 1 lagi dari Mu'alaf Center An-Nur, Pak Mahmud, silakan. Pak Syafiq, silakan dari Mu'alaf Center An-Nur, simbolis Al-Quran, silakan. Dari Yayasan Ruang Baik. Oke. Pak Mahmud nanti sembako Pak Mahmud. Silakan. Untuk Mu'alaf Center Masjid